Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Tuzaro, mahasiswa PPG PITS 3 Daljab tahun 2025 di LPTK UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini merupakan dokumentasi praktik pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, untuk ketua kelasnya mohon disiapkan untuk diambil. Siap, hormat, tegak. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya absen dulu ya untuk kehadirannya. Jika hadir, katakan hadir. Askia Naura, Ahmad Nur Faik, Anaya Hasna, Akila Nur Izzati, Berliana Ramadhani, Derling, David Damar, Lucifa, Maulana Fakih, Nashiwa, Ridho, Sania Angkila, Wildan Habib, Yanka Yosida, Zahra Kanza, Marcelo Benzema. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu menyanyikan lagu Berkibarlah bendera. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Sebelum kita lanjut lagi, kita speaking dulu. Tepuk konsentrasi. Sudah siap? Ya. Tepuk konsentrasi. Yes. Oke. Semangat. Konsentrasi.
menuntut usia balik. Oke? Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu video, diperhatikan, diamati ya. Nanti saya akan memberikan pertanyaan. Suatu hari, seorang anak perempuan pulang dari sekolah dalam keadaan menangis dan ketakutan. Ibunya segera merangkulnya dan bertanya apa yang terjadi. Ternyata sang anak perempuan mengalami kebingungan karena melihat darah dari alat kelaminnya. Ibunya memberikan penjelasan. Dengan penuh kasih sayang, sang ibu menjelaskan bahwa ini adalah tanda awal dari masa balik yang normal bagi perempuan. Saksikan momen manis dan mengharukan ini yang memberikan pemahaman penting tentang menstruasi pertama. Anak laki bertanya kepada ibunya apakah dia juga akan mengalami haid. Ibunya menjawab sambil tersenyum bahwa anak laki-laki tidak mengalami haid, tapi mengalami mimpi basah. Lalu anak tersebut bertanya lagi, mimpi basah itu apa? Ibunya menjawab, nanti juga kamu mengalami kalau dewasa atau mengalami masa balik. Terus kalau kita udah balik, kenapa Bu? Ibunya menjawab, kalau sudah balik, berarti kamu sudah berkewajiban menjalankan ibadah syariat seperti sholat fardu, menutup aurat, dan menuntut atau mencari ilmu. Dan ada juga larangan bagi orang yang haid atau mimpi basah, yaitu nggak boleh sholat, membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, diam di masjid, dan tawaf. Ini semua kamu bisa melakukannya lagi apabila sudah mandi besar wajib. Mandi besar itu untuk mensucikan dari hadas besar seperti haid. Sekarang kita langsung ke memasuki usia balik. Tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama adalah menyebutkan tanda-tanda usia balik, terus membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih maupun di ilmu biologi karena ada perbedaan. Terus membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kalian nanti jika kalian mempelajari tentang tanda-tanda memasuki usia. Apa itu sekarang balik? Balik itu adalah usia dewasa bagi seorang muslim. Jadi kalau kita sama yang sudah balik berarti sudah disebut dengan usia dewasa. Yang dewasa itu adalah usianya. Ini menurut muslim. Okay? Nah, sedangkan dalam ilmu biologi fase balik itu disebut dengan fase pubertas. Nah, di fase remaja. Oke, lanjut. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah keluarnya mani atau mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Apa itu mimpi basah? Nah, mimpi basah itu adalah keluarnya mani. Terus yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi perempuan. Dan yang terakhir adalah berusia 15 tahun. Nah, ini mimpi basah atau dalam bahasa Arabnya adalah ihtilam. Ihtilam atau mimpi. Apa itu? Anak laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia 9 tahun. Ini kalian sudah berusia 9 sampai 10 tahun kan ya? Ya, jadi di usia itu kalian jika sudah, terutama yang laki-laki, jika sudah mengeluarkan mani berarti sudah dikatakan sudah mengalami mimpi basah. Kalau sudah mengalami mimpi basah berarti sudah memasuki usia balik. Nah, keluarkannya kapan? Yaitu pada saat tidur atau bahasanya ngompol, tapi tidak basah setelahnya. Kalau sampai ngompolnya itu apa namanya? Kencing, ya kan itu kan basah ya setelahnya. Kalau mimpi basah ini tidak, ya, jadi tidak basah setelahnya. Itu untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan ya, mengalami haid atau menstruasi. Yang terakhir menurut
usia balik. Kira-kira ada nggak orang anak yang sampai usia 15 tahun belum mengalami mimpi basah juga belum mengalami haid? Ada. Berarti bukan berarti ketika dia sudah berusia 15 tahun terus belum mimpi basah juga belum haid, ya berarti belum balik. Tidak. Kalau sudah usia 15 tahun berarti sudah balik. Ya, berarti kalau usia 15 tahun itu sekitar usia SMP. Ya. Sebelum ke kewajiban mandi besar, nanti pesan saya, jika kalian baik laki-laki maupun perempuan, yang laki-laki juga sudah mengalami mimpi basah atau yang perempuan juga mengalami haid, tidak usah takut. Berarti kalian sudah memasuki usia balik, kalian sudah dewasa. Jadi ketika kalian mengalami mimpi basah ataupun haid, harus melakukan yang namanya mandi besar. Mandi besar. Yang pertama sunnahnya yaitu mencuci kedua tangan. Terus dilanjutkan sunnahnya lagi membersihkan kotoran najis dan di badan. Terus lagi setelah kalian membersihkan kotoran dan najis di badan, kalian berwudu, termasuk sunnah. Terus yaitu masuk ke rukun wajib. Setelah berwudu kita masuk ke rukun wajibnya yaitu menyiram kepala sambil berniat mandi besar. Ya, jadi kalau kalian mandi besar nggak boleh dari sini, tapi harus mandi kepala. Ya, harus basah semua. Karena apa? Kalau yang namanya rukun atau wajib, ketika tidak kamu lakukan, apakah menjadi sah mandi besar kalian? Setelah itu ya, menyiram seluruh anggota tubuh secara merata. Jadi harus basah semua. Terus setelah itu kita ke sunnahnya yaitu menyela-nyela rambut dan lipatan kuku atau menggosok kuku. Nah, sambil kita menyela-nyela yaitu bisa sah. Nah, ya kan? Terus setelah itu yang terakhir adalah membasuh kedua. Jadi intinya ketika mandi besar, yang utama itu adalah menyiram kepala sambil berniat mandi besar dan menyiram seluruh anggota tubuh secara merata. Dua ini tidak boleh ditinggalkan. Ketika kamu mandi besar, dua ini tidak kamu lakukan, kamu tidak niat, otomatis mandi besarnya tidak sah. Kalau sunnah, namanya sunnah kalau dikerjakan mendapat pahala. Kalau tidak dikerjakan, apakah berdosa? Tidak. Oke, jadi kalau sunnah ini boleh ditinggalkan, tapi lebih baik dikerjakan. Tapi kalau kelewatan lupa, Bu, tidak apa-apa. Tapi kalau rukun, jangan sampai lupa. Karena apa? Nanti kalau mandi besarmu tidak sah, sholatmu juga tidak sah, ngaji juga tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Karena kamu masih dalam keadaan hadas besar. Oke, sekarang lanjutkan niat mandi besar. Bagaimana niatnya? Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Nawaitu musla liromil hadasil asrin akbari fardolillahi. Menghilangkan hadas besar.
kalian menyiramkan dari kepala ini baca ini. Jangan sampai tidak baca. Oke, sekarang kita lanjut ke larangan bagi orang yang berhadas besar. Berarti ketika kalau laki-laki kan hadas besarnya ketika mengalami mimpi, kalau perempuan mengalami menstruasi ini biasanya dialami antara 7 sampai 14 hari itu 14 hari yang paling lama. Nah, kalau perempuan ketika mengalami haid berarti dia sedang berhadas besar. Kalau berhadas besar tidak boleh ini. Yang pertama adalah sholat otomatis ya. Kalau kamu sholat, kamu berdosa. Yang kedua adalah sujud tilawah dan sujud syukur juga tidak boleh kalau berhadas besar. Terus membaca Al-Quran, tidak boleh ya. Membaca Al-Quran dan memegang. Jadi kalau kamu berhadas besar tidak boleh bawa Al-Quran, nyenggol saja tidak. Karena kita sedang berhadas besar. Terus berdiam di masjid, itu tidak boleh. Oke. Dan yang terakhir adalah tawaf. Jadi apa yang kamu dapat dari tanda-tanda usia balik tadi? Ada berapa tandanya? Ada 3. Yang pertama mimpi, yang kedua menstruasi atau haid, dan yang ketiga adalah berusia 15 tahun. Nah, sekarang ada permainan kuis. Spin. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 berarti ya sekitar 5 anak ya. Ya 5 anak. 5 anak. Gajah 3 anak maju ke depan. Ini tidak saya tunjuk. Nanti di spin terus menjawab pertanyaan. Itu ada pertanyaan. Siapa yang berani maju? Oke, Sania berani maju. Nah. Betul apa salah? Beri tepuk tangan untuk sekarang bisa dipaham ya apa saja tadi larangannya, tanda-tanda usia baliknya, dan apa saja kewajibannya. Maka kita adalah melaksanakan. Sekarang kita mengerjakan tugas kelompok. Untuk kelompoknya sudah seperti ini ya. Untuk tugasnya ini ya, mengerjakan lembar tugas ini. Saya berikan dulu. Untuk tugasnya nanti kerjaan menjawab pertanyaan pada lembaran kedua. Nanti menjawabnya berada di lembaran ketiga. Paham? Ada 3 soal, diskusikan dengan teman kelompoknya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Memakai pulpen atau pensil? Gunakan pen. Gunakan pulpen saja. Ya? Terus ini nanti durasinya untuk berdiskusi adalah 30 menit. Oke? Dimulai dari sekarang.
kewajiban atau perintahnya Allah. Kalau dia nggak sholat misalnya, bisa nggak kira-kira? Bisa balik kenapa? Kenapa anaknya sudah balik wajib menjalankan sholat? Nah, dia disebutkan dalam tergantung kamu saja. Sudah bisa ya? Oh ini memang buat ya? Berarti kalian sudah siap mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Bisa dimulai. Sudah? Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang keras ya kalau presentasi. Diskusikan perubahan sikap Untuk kelompok 1, 2, dan 4, ada yang mau ditanyakan ke kelompok 3? Sudah jelas?
lagi? Oke. Sediakan satu bolpoin atau satu pensil di meja kalian. Kita bermain lihat, pegang, ambil. Sudah siap? Nah, permainannya seperti ini. Kalau saya bilang lihat, berarti cukup dilihat. Ya, ini saja. Oke? Kalau saya memberi instruksi pegang, berarti cukup dipegang ini saja. Kita pegang. Oke? Nanti kalau saya menginstruksi ambil, berarti ambil-ambilan. Siapa cepat? Hati-hati. Oke, sudah siap? Kamu mulai ya. Ada ya. Lihat. Lihat. Pegang. Masih pegang loh ya. Lihat. Lihat. Pegang. Lihat. Ambil. Sekarang apa yang dapat kita ambil pelajaran dari